Bapa yang baik, pagi hari ini kami perlukan Engkau Bapa. Kami perlu penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tanpa Engkau kami tidak mampu Bapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan sendiri Bapa. Berikan kami kekuatan Bapa. Berikan kami kemampuan Bapa untuk menjalani setiap kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Bapa. Sampai saat ini Engkau masih memelihara kehidupan kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang sujud di altar-Mu Bapa, mencari wajah-Mu. Kami rindu Bapa, pada pagi hari ini Engkau menjamah kami setiap umat-umat-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di hati kami sidang jemaat-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini Bapa, Engkau jelikan setiap mata rohani kami Bapa, agar kami boleh melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami semua Bapa. Agar kami boleh memandang akan salib-Mu, agar begitu besar pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Bapa. Kami boleh ada di rumah-Mu untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan dan layak di hadapan Engkau Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid Bapa. Berikan kami roh dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa, agar setiap kebenaran firman-Mu yang diberitakan hamba-Mu Bapa boleh tertanam dalam kehidupan kami semua, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa yang baik, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam pujian penyembahan Bapa. Biarlah terus Engkau pakai hamba-Mu ini dari hari ke hari lebih luar biasa lagi di hadapan Engkau. Kami serahkan setiap pergumulannya di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah urapan yang daripada-Mu, hikmat marifat yang daripada-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu Bapa. Sembunyikan di belakang salib-Mu yang heran Bapa, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya berasal daripada Engkau, penuh kuasa yang daripada-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa sekiranya ada kuasa jahat, kuasa iblis yang akan mengganggu fokus kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami bersatu hati, kami tolak, kami teging di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu saja yang ada di tengah-tengah persekutuan doa kami pagi hari ini Bapa. Bapa yang baik, berikanlah kami Bapa roh pengertian Bapa, agar kami boleh mengerti setiap maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, layakkan setiap kehidupan kami semua di pagi hari ini. Kuasai segala hati dan pikiran kami Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang melayani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa, nama yang kekal. Dialah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Dia tahu apa masa depan kita yang terbaik dalam perjalanan kehidupan ini. Kita bersyukur karena Dia Gembala Agung kita, ya, dan terus akan memberkati kita, memberikan makan, ya, yang terbaik, ya, supaya kita menjadi kenyang, menjadi sehat secara rohani, ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kita nafas kehidupan untuk kita terus, ya, berubah dan berubah terus dari hari demi hari, ya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita akan sama-sama belajar, ya.
Saya juga tidak pernah berhenti belajar memperbaiki kesalahan, karena kita tahu ya seringkali kita melakukan kesalahan, tetapi yang dimaui Tuhan kita belajar melalui kesalahan memperbaiki diri kita. Ya, puji Tuhan, kita buka dalam Ester pasal yang keempat. Ester pasal keempat, kita akan membaca ya satu perikop dari 1 sampai ayat yang ke-17. Kita akan bergantian, ganjil kaum pria, genap kaum wanita. Di akhir ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Perjanjian Lama Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-17. Sudah semua mendapat? Kalau sudah, kita akan baca bergantian dari kaum pria dan kaum wanita. Kita akan membacanya dulu dari judulnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-longlong di depan dari yang pedih. Tengah-tengah daerah kemana kita dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lampik tidurnya. Baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan apa sebabnya hal itu. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk pembenaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Hanya berlaku suatu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi.
dan Mordekai. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Gimana cerita ini ya? Orang-orang Israel yang dibuang ya di daerah pembuangan di Media Persia, di Babel yang ada ya. Akhirnya pada suatu saat gara-gara satu orang yaitu Mordekai, ketika raja memerintah bahwa Haman ya telah diangkat ya menjadi orang kepercayaannya, akhirnya raja memerintah supaya Haman ini diarak. Ketika diarak, orang harus sujud menyembah. Akhirnya hanya satu orang yang tidak mau sujud menyembah, yaitu Mordekai. Dia tidak mau sujud menyembah bukan karena dia benci, nggak ada kebencian pada Haman, nggak ada. Dia lakukan ini karena dia mau menerapkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang terjadi. Ketika kita mau menerapkan kebenaran firman Tuhan, pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Ketika kita harus menerapkan kebenaran firman Tuhan, pasti ada orang yang benci sama kita. Itu pasti terjadi. Dan kebencian itu ya bukan main-main ya. Gara-gara dia benci satu orang, namun ketika kebencian seseorang ditunggangi oleh iblis, maka apa? Maka iblis tahu, iblis tidak suka orang Israel ya. Iblis tidak suka hanya satu orang, tetapi satu bangsa yang dia tidak suka. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempercayakan Israel adalah menjadi bangsa yang kudus. Ini bangsa yang berbeda, makanya kenapa iblis sangat benci kepada orang Israel. Kenapa orang Israel sangat dibenci dan banyak negara membenci dia. Itu yang terjadi. Kenapa? Janji Tuhan untuk Israel menjadikan bangsa yang kudus. Salah satunya apa? Bangsa yang menerapkan firman Tuhan, contohnya Mordekai. Dia tidak mau sujud menyembah. Akhirnya aja gara-gara satu orang, akhirnya semua bangsanya akhirnya akan mengalami hal yang tidak diduga-duga, yaitu semua bangsanya akan diperhadapkan dengan kematian. Dalam satu hari mereka akan menghadapi kematian. Itu yang terjadi. Dan ketika itu didengar oleh Mordekai, maka apa? Maka dia memakai kain kabung ya, berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih ya. Kesedihan yang amat besar yang tidak pernah diduga-duga. Kok aku melakukan kebenaran, kok hasilnya kok kayak gini. Itu yang terjadi. Ketika kita melakukan kebenaran, seakan-akan kita menghadapi masalah yang besar ya. Seakan-akan kita, bukan seakan-akan, memang ya, itu yang akan diperhadapkan oleh orang-orang yang percaya. Itu yang terjadi. Ketika kita ya melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mulai dulu yang namanya makan darah, tetapi akhirnya kita tidak mau makan darah. Apa yang dilakukan orang lain di ngomong itu? Pura-pura suci ya. Padahal sama baik dengan aku. Itu terjadi. Oh, kamu sudah berhenti merokok ya? Alah. Jingok baik, ingat lagi, ulang lagi itu. Itu terjadi. Banyak cibiran orang. Ya, itu dia benci ketika kita berubah jadi baik. Dia benci kita berubah jadi baik. Itulah supaya apa? Supaya kita kembali lagi ke masa lalu kita. Ya. Supaya kita tidak menjadi bangsa yang kudus. Berarti bangsa yang kudus apa? Bangsa yang dipisahkan, yang hidupnya tidak sama dengan dunia ini, yang hidupnya adalah sama dengan Allah. Itu yang terjadi. Itulah bangsa yang kudus. Ya.
Kita ini dipisahkan supaya tidak menyerupai dunia ini, tidak sama dengan dunia ini. Ya. Tapi kita mempunyai gaya hidup yang berbeda. Makanya dibenci. Ketika kita punya gaya hidup yang berbeda, dibenci. Itu yang terjadi. Ketika dibenci, maka kebencian makin membuncah. Akhirnya apa? Ini orang seperti ini bumi hanguskan aja. Gak ada lagi sisanya. Ya, itu yang terjadi. Ya. Makanya Mordekai memakai kain kabung, berjalan berkeliling, melong. Itu yang terjadi. Sangat sedih. Sangat sedih. Mordekai, kenapa? Kok gara-gara aku sebenarnya? Aku yang harus dihukum. Itulah kesedihan Mordekai. Seharusnya aku yang dihukum. Ini gara-gara aku, tapi gara-gara aku semua orang kena. Tapi bersyukur semua bangsanya tidak menyalahkan Mordekai. Tidak menyalahkan, tetapi mereka sama-sama apa? Sama-sama berpuasa. Itu yang terjadi ketika masalah itu datang, ya. Ibu-ibu, ketika masalah itu datang, jangan cepat menyalahkan suami. Ketika masalah datang, bapak-bapak, jangan cepat menyalahkan istri. Jangan cepat. Ketika masalah datang, orang tua jangan cepat-cepat menyalahkan anak. Anak-anak, ketika ada masalah, jangan cepat-cepat menyalahkan orang tua. Itu tidak menyelesaikan masalah. Menyalahkan orang lain itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah di sini diajarkan apa? Adalah kita harus doa puasa. Kalau ada puasa pasti ada doa. Kalau cuma puasa itu artinya apa? Diet. Kalau cuma puasa itu namanya diet. Gak dapat apa-apa tapi dapatnya diet. Akhirnya berat badan kita turun. Itu yang terjadi. Ya. Ingat, kalau kita berpuasa harus disertai dengan doa. Harus disertai dengan doa. Kalau cuma doa, kalau cuma puasa aja, nggak makan, nggak minum, ya diet itu namanya. Memang berhasil turun badan. Tapi ketika dia lapar, woi rakus yang minta ampun. Gimana bisa diet? Malah tambah gendut. Itu yang terjadi. Ya. Tetapi, ya, di sini Tuhan mau kita mencontohi teladan, ya, bagi Mordekai, terutama bagi Esther. Apa cara solusi? Ya, solusi ketika mereka menghadapi, ya, ancaman yang begitu mengerikan, membuat mereka sedih, membuat mereka pasti takut. Ya, itu terjadi. Mereka takut mati pasti. Mereka belum siap mati karena mereka percaya kalau mereka mati, ya satu, apa benar mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang mereka takut sekali. Ya, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, mereka memilih mengambil keputusan untuk apa? Untuk datang, ya, kepada Tuhan melalui apa? Doa puasa selama 3 hari 3 malam. Itulah pentingnya. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ancaman, pasti kita mengalami yang namanya ketakutan. Itu yang terjadi. Pasti kita akan mengalami yang namanya ketakutan. Namun dalam ketakutan itu, ya, kita dikasih pilihan. Mau kemana? Kita cari jalan keluarnya. Mau kemana? Kita mau cari kepada Tuhan atau tidak? Namun kalau orang itu tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan masalah, berarti apa? Berarti dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak akan berdoa kepada Tuhan. Dia cari solusi yang lain. Namun ketika dia percaya bahwa jalan satu-satunya hanya datang kepada Tuhan, maka apa? Orang itu akan mengambil bukan hanya untuk berdoa, tetapi dia juga akan berpuasa. Itu yang terjadi. Sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus sebelum memulai pelayanannya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bukan berpuasa 3 hari 3 malam,
tetapi dia berpuasa 40 hari 40 malam. Karena Yesus tahu ada masalah yang besar yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh umat-umat Israel. Dan masalah itu hanya bisa dituntaskan dengan doa puasa Yesus selama 40 hari 40 malam. Gak bisa diselesaikan. Contoh, banyak orang sudah punya gelar, sampai gelar doktorat, sampai gelar profesor ekonomi. Walaupun mereka sangat pintar, namun mereka pun terbatas, tidak dapat menyelesaikan ekonomi dengan sempurna. Kadang mereka mengalami jalan kebuntuan, akhirnya mereka menyerah, mengangkat kibar bendera putih. Begitu juga dokter. Walaupun dokter itu sudah sarjananya sampai S3, memiliki gelar profesor, namun ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter. Betul atau salah? Betul, setuju? Setuju, itu yang terjadi. Seberapa tingginya gelar kita, seberapa hebatnya kita, seberapa pintarnya kita, tetap itu ada keterbatasan. Yang tidak memiliki keterbatasan hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang tidak terbatas. Itu yang terjadi. Itu yang harus kita pikirkan. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu tidak terbatas, maka apa? Maka orang percaya akan datang kepada Dia. Dia akan bukan hanya berdoa, tetapi berpuasa. Itu yang terjadi. Ya. Itulah. Ya. Betapa pentingnya kita harus percaya bahwa jalan satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua masalah itu adalah Yesus Kristus. Itu terjadi. Makanya Yesus mulai dengan doa puasa selama 40 hari 40 malam. Dan aja juga dikatakan dalam Matius 17 ayat 21, dikatakan jenis ini tidak dapat disembuhkan, jenis ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan doa puasa. Itu terjadi. Itu terjadi. Kalau orang tua mau anak-anaknya jadi baik, ya. Kalau anak-anaknya mau jadi pintar, bukan hanya dia dituntut sekolah, bukan hanya dituntut, ayo abis itu dia ikut les, enggak. Kalau anak itu mau jadi pintar, kita juga wajib memberi dia pendidikan, tetapi kita juga wajib memberi dia apa? Memberi dia doa puasa. Siapa yang melakukan itu? Orang tua. Orang tua dulu yang melakukan itu. Ya. Nanti anak-anak itu ada bagiannya untuk berdoa dan berpuasa. Apalagi berpuasa ada bagiannya mereka. Itu yang terjadi. Itu yang dituntut adalah orang tua. Orang tua lah yang memberi teladan kepada anak-anaknya. Ya. Melalui siang malam, berulang-ulang kali mengajarkan kepada anak-anaknya, memperlihatkan gaya hidup anak-anaknya, yang kudus itu seperti apa, yang tampil berbeda itu seperti apa. Itu yang terjadi. Ya. Maka disitulah akan terjadi namanya perubahan. Kenapa penting sekali kita berdoa dan berpuasa? Ya. Contohnya begini. Kalau gambaran percaya ini seperti ini, ya. Kita sepakat warna mimbar ini warna apa? Warna coklat. Warna mimbar ini ada yang bilang warna coklat. Apalagi yang paling tepat warna apa? Oh tidak, yang paling sederhana, saya memakai jas warna apa? Warna hitam. Sepakat kan? Ya. Saya memakai jas warna hitam. Ya. Sepakat. Ya. Kita percaya. Percaya karena apa? Karena melihat. Percaya karena melihat. Kenapa kita bisa melihat? Kenapa ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian percaya? Percaya bahwa saya memakai jas karena melihat. Apa unsurnya, dasarnya supaya kita bisa melihat? Apa dasarnya? Dasarnya karena ada cahaya, ada terang. Dasarnya karena ada cahaya, ada terang. Ketika ada terang, maka apa?
maka mata kita bisa melihat. Coba kalau ada kegelapan, ya, tiba-tiba ada gerhana matahari, gerhana bulan yang membuat kita gelap, terus mati lampu juga, ya, dalam satu malam mati lampu, ya. Nggak punya persediaan genset, nggak punya persediaan senter, lilin, apa yang terjadi? Takut nggak kita? Takut nggak? Yakin takut nggak? Kalau benar-benar tidak ada cahaya pasti takut. Ya. Walaupun jalan kita tidurlah, tapi pasti kita takut. Ini kesempatan bagi maling untuk masuk dalam rumah. Kan nggak tahu apa yang terjadi ketika kita tidur mati lampu gelap, betul kan? Itu yang terjadi. Apalagi ya, ibu-ibu yang malam-malam suka nonton sinetron, aduh ketinggalan lah serinya. Sudah takutlah itu, marah-marah. Itu yang terjadi. Ya. Itu bahaya kegelapan. Kegelapan membuat orang jadi apa? Takut, membuat orang jadi marah-marah. Itu karena ada yang namanya kegelapan. Kegelapan itulah membuat orang jadi apa? Takut, membuat orang tidak percaya. Coba kalau kita suami istri mati lampu, terus ya istrinya pakai baju merah, terus bilanglah sama suaminya, suamiku tersayang, ya tebak kira-kira baju apa yang aku pakai. Sedangkan istrinya aja tidak ngerti dia pakai baju apa. Yang penting ambil baik bajunya, dianggap itu baju merah. Tanya lagi sama suaminya, baju apa? Sama-sama. Itu yang terjadi, ya. Ya. Maka apa? Akhirnya tebak-tebakan. Ini warna merah, ini warna biru. Itu yang terjadi. Kegelapan itu berbahaya. Sehingga kita tidak tahu yang namanya kebenaran. Kita anggap semuanya benar menurut pandangan kita sendiri. Itu bahayanya. Ya, kegelapan membuat kita semuanya kita anggap benar, semuanya kita tabrak, kita anggap kita yang paling suci. Kita anggap kita yang paling suci, ya, paling berohani. Itu yang terjadi. Coba kita baca Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Sudah semua mendapat? Kalau sudah, kita membaca 2-3. Roh manusia adalah perintah Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Itu yang terjadi. Kenapa kita tidak percaya? Karena roh yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, ya. Roh itu roh kita. Roh yang ditempatkan Tuhan, roh kita berasal dari mana? Dari nafasnya Allah, ya. Dari nafasnya Allah. Ketika kita mulai berdosa, melakukan dosa, maka apa? Maka roh kita menjadi gelap. Roh kita menjadi gelap. Ketika roh kita menjadi gelap, makanya kita itu menjadi orang yang sulit percaya. Itu cuma ngomong Om Dolfi itu. Bahkan dibilang Alkitab itu cuma dongeng belaka, itu cuma cerita masa lalu, bukan cerita masa kini. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena hati kita, karena roh kita, hati juga berbicara tentang roh. Ya. Roh kita sedang ada masalah. Ya. Masalah itu yang diperhadapkan oleh Yesus. Kenapa dia harus berdoa dan berpuasa? Ketika dia melayani, semua orang yang mendengarkan boleh dapat percaya. Kenapa? Karena ada yang namanya sinar kemuliaan Tuhan menyinari mereka, sehingga mereka jadi percaya. Itulah pelayanan yang paling dasar. Pelayanan yang paling dasar adalah ketika kita doa puasa supaya orang dapat melihat. Ketika mereka melihat dengan mata rohaninya, mereka dapat percaya. Itu yang terjadi. Ketika kita percaya Alkitab ini adalah Allah, maka
Ketika kita membacanya setiap hari, terus doa itu nggak pernah henti, maka apa namanya? Maka ketika kita berdoa, maka kita diurapi. Ketika kita dengar firman yang diurapi, firman Kristus, maka timbullah iman. Itu terjadi. Dasar kita adalah percaya, berharap adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menyelesaikan segala masalah kita. Itu terjadi. Itu terjadi. Kalau kita rutin baca Alkitab, berarti apa? Kita menandakan kita adalah orang percaya. Tetapi jangan lupa, kalau kita baca Alkitab harus berdoa. Kalau kita hanya baca Alkitab saja nggak berdoa, maka kita cuma dapat pengetahuan atau kita lebih banyak menghafal Alkitab. Kalau ditanya, kalau orang Israel kalau ditanya dari Kejadian sampai Malaki hafal, tetapi untuk mengerti, untuk melakukannya tidak demikian. Itu yang terjadi. Karena mereka beranggapan bahwa mereka nggak butuh yang namanya apa itu doa-doa, nggak butuh. Itu yang terjadi. Tuhan mau melalui kita berdoa, itu menerangi kita. Ketika orang-orang Israel, bukan orang Israel, para murid-muridnya, diperhadapkan dengan pesan Tuhan yang terakhir, tinggallah di Yerusalem, tinggallah di sana, berdoalah di sana. Maka turunlah lidah-lidah api menerangi mereka, menerangi hidup mereka. Sehingga mulai ada yang namanya perubahan terjadi di dalam hidup mereka. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus setiap hari berdoa? Supaya apa? Supaya kita selalu diterangi. Supaya apa? Supaya di dalam diri kita tidak mengalami yang namanya kegelapan. Bahaya ketika ada kegelapan, maka apa yang terjadi? Maka semua kita tabrak. Karena kita pikir kita benar. Kita hidup dalam kebenaran. Padahal kita hidup dalam kesalahan. Dan walaupun sudah dikasih tahu kita salah, mereka tidak mau bertobat. Nggak usah bertobat, minta maaf aja nggak mau. Makanya sulit zaman sekarang ini. Di akhir zaman apa? Sulit orang mau minta maaf. Di akhir zaman juga apa yang sulit? Sulit untuk yang namanya berterima kasih. Untuk berterima kasih aja sulit. Di akhir zaman ini, kalau dikasih sesuatu anak-anak langsung ambil, langsung lari. Baik itu anak-anak kecil maupun orang besar. Sulit untuk berterima kasih. Karena apa? Karena pikir itu sudah hal yang biasa. Karena terangnya itu sedang redup. Serangnya sedang redup. Zaman-zaman sekarang ini apa? Bohong itu sudah menjadi kewajaran. Apalagi dibilang berbohong demi kebaikan. Wah, itu kebenaran itu. Berbohong demi kebaikan itu kebenaran. Itu terjadi. Korupsi itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Itu yang terjadi. Itu kenapa? Karena rohnya mengalami yang namanya keredupan, redup. Itu yang terjadi. Nggak apa-apalah, sekali-sekali nggak ibadah, sekali-sekali nggak ibadah. Nggak apa-apalah terlambat, yang penting jangan sampai tidak datang sama sekali. Itu berbahaya. Ketika mulai kegelapan menyelimuti kita, maka semua yang kita lakukan nggak apa-apalah, Itu terjadi. Maka jangan sepele, kita harus rajin untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, terang itu makin bersinar di dalam hidup kita. Ketika terang itu
semakin bersinar, maka kita akan menjadi orang yang rajin baca Alkitab. Maka ketika kita dari apa tadi? Ya, dari orang yang percaya, ya akhirnya dapat yang namanya iman. Ya, dapat iman, percaya dulu, akhirnya baca Alkitab, dapat iman. Ketika dia dapat iman, maka apa? Maka orang beriman akan kembali lagi mau diperbaharui dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Dengan cara berpuasa. Itu yang terjadi. Ketika kita hanya berpuasa nggak mau berdoa, ya tadi saya bilang. Tetapi ketika kita doa puasa, maka ada sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup kita. Ya. Kenapa? Karena ya, walaupun seakan-akan kita tidak memiliki masalah, ya, namun apa? Adalah masalah besar bagi kita. Masalah besar bagi kita ketika kita tidak mau berjalan dalam kebenaran. Itu masalah besar bagi hidup kita. Itu yang terjadi. Sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan mau ketika ya, kita mau berdoa berpuasa, maka kita akan melihat sama seperti Esther ya. Ketika Esther berdoa berpuasa, dia mengajak siapa? Mengajak orang Israel yang ada di Susa. Raja yang dekat ya. Raja yang dekat ya. Sama seperti hari Jumat kemarin ya. Gembala di tempat ini mengajak sidang jemaat Tuhan untuk sama-sama doa puasa ya. Puji Tuhan, semua yang terjadi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar ya. Itu terjadi. Apalagi ya, terus Esther ya, buat yang namanya kelompok doa ya, kelompok doa puasa. Yaitu siapa yang menamai Esther adalah dayang-dayangnya. Sama-sama mereka doa puasa. Selama berapa hari? Selama 3 hari 3 malam mereka berdoa dan berpuasa. Itu yang terjadi. Ketika kita berdoa berpuasa, ada sesuatu, yaitu apa? Kita sedang kita sedang mematikan yang namanya keinginan-keinginan daging kita, keinginan duniawi kita perlu dimatikan. Sama seperti Tuhan Yesus mengalami kematian, manusia lamanya yang harus dimatikan. Manusia yang apa? Manusia yang berdosa. Ya, kenapa Yesus harus mati? Karena dia menanggung dosa manusia. Itulah yang harus dimatikan. Dimatikan. Ketika mengalami kematian, maka apa yang terjadi? Maka akan yang mengalami yang namanya kebangkitan. Maka yang akan kita alami adalah kebangkitan. Yang kita alami adalah kehidupan yang baru, dihidupkan. Bilang kepada kiri kanannya, dihidupkan, dibangkitkan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenapa kok dalam perjalanan Kristen kedua makin hari makin menurun ya, makin hari makin menurun ya. Makanya Tuhan berpesan kepada kita, dihidupkan, dibangkitkan. Ya, itu terjadi. Maka kita akan mengalami kehidupan yang baru, tidak sama seperti yang dulu. Kita mengalami namanya kebangkitan. Untuk kita mengalami kebangkitan harus melalui proses dihidupkan dulu. Dihidupkan ini apa artinya? Dihidupkan ini artinya ya, kita dikembalikan, potensi-potensi kita dikembalikan ya, akibat dari dosa. Akibat dari dosa itu terjadi. Ya. Ketika kita benar-benar berdoa berpuasa, ada sesuatu yang hidup, ada yang namanya kehidupan yang baru. Sehingga apa? Kita melihat, kok aku berubah ya? Kok ada potensi dalam diriku ya? Enggak seperti yang lalu ya. Kalau dalam yang lalu ya, ketika aku menghadapi masalah nangis. Ya lebih baik ya sudahlah. Ya. Apapun yang terjadi,
ya terjadilah. Itu yang terjadi. Nggak mengalami potensi. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Ya, dosa keinginan daging, ya, itu yang terjadi. Makanya harus ketika kita berpuasa, kita itu namanya sedang mematikan keinginan daging kita, keinginan dosa kita. Ketika mengalami kematian, maka akan mengalami kehidupan. Harus ada yang namanya kematian. Itu yang terjadi. Yang kedua adalah terjadi yang namanya kebangkitan. Kebangkitan ini apa artinya? Kebangkitan artinya memiliki daya juang yang tinggi. Memiliki daya juang yang tinggi. Itu yang terjadi. Untuk apa? Untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Itu yang terjadi. Untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Makanya kita dituntut oleh Tuhan untuk berjuang. Makanya apa? Makanya tidak ada jalan lain kecuali dengan doa puasa. Ketika mulai orang tua mulai putus harapan, mulai angkat tangan, mengibarkan bendera putih, sulit sekali aku ngajari anak ini, sulit sekali. Ketika kita ambil doa puasa, apa yang terjadi? Terjadi daya juang tinggi. Aku gak mau menyerah. Aku gak mau menyerah. Aku mau terus pakai caranya Allah untuk melakukan yang baik untuk anakku. Gak menyerah. Gak menyerah untuk mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik lagi. Itulah dibilang namanya memiliki daya juang yang tinggi. Sama seperti Esther. Itu yang terjadi. Ya. Ketika Esther mulai berdoa berpuasa dan ketika hari yang ketiga, dia harus memberanikan diri. Yang pertama dia memang sudah mempunyai tekad. Karena apa? Karena gaya hidup Esther itu gaya hidup yang berdoa. Makanya dia tekad. Ya. Sebenarnya kalau menurut logika, ya kalau cuma aku aja yang selamat, kalau cuma Esther aja yang selamat, pasti selamat. Itu terjadi, pasti ditolong. Namun Esther bertekad untuk menyelamatkan semua bangsanya, selamatkan bangsanya. Nggak apa-apa lah. Ya. Dia memiliki tekad, kalau mau mati, matilah. Itu terjadi. Tetapi ketika dia selesai yang namanya berdoa, berpuasa selama 3 hari 3 malam, dia hampiri rajanya. Ketika dia hampiri rajanya, di sini Esther pun sedang mengalami masalah. Masalahnya apa? 30 hari tidak pernah dipanggil oleh suaminya. Ada nggak di sini ibu-ibu yang selama itu bahkan lebih, ada yang lebih yang tidak pernah ngomongan sama suaminya? Nggak ada kan? Puji Tuhan berarti. Ada suami-suami yang tidak dicakapi oleh istri selama itu? Nggak ada. Bahkan ada masalah dicakapi terus, ditrebet. Makin banyak masalah, makin dipepet-pepetin kan? Itu terjadi. Itulah bedanya perempuan. Kalau bedanya laki-laki ada masalah didiemin wanita itu. Itu yang terjadi. Esther sedang menghadapi masalah. Dia kira jadi ratu tuh enak ya. Ternyata 30 hari enggak dipanggil-panggil. Itu yang terjadi. Pasti kalau kita mengalami kegelapan dalam hati kita, maka kita akan berkata, kayaknya suami tidak sayang lagi sama aku. Itu terjadi ketika ada kegelapan di tubuh kita. Kayaknya suami tidak sayang lagi, tidak cinta lagi. Kemarin baik dicinta, buktinya sekarang gak dipanggil-panggil. Seharusnya tiap hari aku dipanggil-panggil. Betul? Itu yang terjadi. Ketika ada kegelapan di roh kita, di hati kita, mengapa? Selalu berpikiran yang negatif.
Ibu, kalau sudah pikiran negatif, sudah mulai nyerocos terus. Ingat, kalau itu terjadi, perbaiki diri dengan cara apa? Berdoa. Berdoa. Supaya apa? Supaya ada yang positif. Pikiran yang positif. Kok ngapa suamiku malam dia pulang nyari. Nah, kalau jangan-jangan dia mulai ada main gila sama orang lain ini. Mulai pikiran negatif. Oh, kenapa kok hasilnya bulan ini kok sedikit? Nah, dia ini pasti ya ngancipin duitnya mulai tidak jujur ya. Itu terjadi. Itu bahayanya kalau malas berdoa. Yang datang adalah pikiran negatif. Ketika pikiran negatif, apa yang terjadi? Ketakutan, kemarahan, mulai tidak mau percaya lagi sama suaminya, kepada istrinya. Itu terjadi, berbahaya. Tapi ketika kita berdoa, maka pikiran positif, pikiran yang benar, yang selalu menerangi hidup kita. Enggak, suamiku enggak segitu, istriku enggak segitu, anakku enggak segitu. Sampai ku dapati sendiri ya, bahwa dia bersalah, baru aku tahu. Itu yang terjadi. Makanya kita jangan pesimis ya. Siapa presiden kita ya? Wah, nanti seperti ini. Enggak. Kita harus berdoa supaya kita jadi optimis. Itu yang terjadi. Siapapun itu yang menjadi pemimpin kita, siapapun itu, maupun presiden, maupun siapa itu di tempat kita bekerja, siapa pemimpin di gereja, kita harus berdoa supaya kita optimis. Enggak menyalahkan ya, ini gara-gara presiden aku Jokowi. Oh, ini gara-gara ini gubernur aku, ini gara-gara bupati aku, ini gara-gara papaku. Ketika kita malas berdoa, maka apa? Kita cepat menyalahkan orang lain. Ini gara-gara dia, Gak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Itu terjadi, berbahaya, sangat berbahaya. Ini penyakit ini gara-gara kamu. Aku selalu menyimpan kebencian. Aku yang namanya selalu menyimpan akar pahit kepada suamiku. Kalau suami apa? Kalau sakit gara-gara apa? Sering-sering marah sama istrinya. Iya, gara-gara kau ini seweknya, aku marah. Ini darah tinggi, sakit. Kocok memang suami. Itu terjadi. Itu karena apa? Pikiran negatif. Kenapa pikiran negatif itu bisa ada? Karena apa? Karena roh kita diliputi oleh kegelapan. Itu yang terjadi. Tapi ketika pikiran kita diterangi dengan cahaya kemuliaan, apa yang terjadi? Kita saling menyupport, suami istri saling menyupport, saling mendukung, saling memuji. Itu terjadi. Itu yang dimau oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan ketika Esther diperhadapkan kepada raja, maka apa? Tiba-tiba sang raja memuji Esthernya. Hai Esther, ratuku, aku ini sangat senang, sangat suka kepadamu, sehingga apapun yang kau minta, bahkan setengah dari harta kekayaanku, ku berikan kepada Esther. Maka apa jawab Esther? Esther ketika mendengar itu dia tidak salah fokus. Ya. Potensinya besar, potensinya. Coba kita diberi pilihan, ya. Harta yang banyak atau orang lain yang dikorbankan. Esther ini nggak dikorbankan loh, orang lain yang dikorbankan. Kita akan pilih lebih baik harta kan? Harta untuk masa depanku. Ya, ngapain aku peduli kepada orang lain? Keluargaku bukan. Dia cuma sebangsaku. Betul? Itu yang terjadi. Itu bahaya. Itu bahaya, kita lebih memilih apa? Uang adalah segala-galanya, harta adalah segala-galanya. Makanya Tuhan kembalikan potensinya. Dulu kita ini orang yang cinta akan uang, tetapi ketika kita hidup berpuasa, maka apa? Lama-lama
potensi kita dikembalikan. Dulu kita cinta akan uang, akhirnya diganti kita cinta akan Tuhan. Akhirnya kita diganti. Dulu aku cinta kepada diriku sendiri, sekarang aku cinta akan jiwa-jiwa. Diganti. Tuhan sengaja memperlihatkan, Tuhan sengaja memberikan kepada Esther pilihan supaya kita tahu potensi yang ada pada Esther. Itu tahu potensi. Ya. Kita melihat bahwa Esther ini sedang mengalami apa? Kemenangan. Dia memiliki daya juang yang tinggi. Dia tidak tertarik kepada setengah harta milik siapa? Milik rajanya. Coba kita baca Esther pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dan 8 kita baca bersama-sama. Esther pasal 5 ayat ke-7 dan 8. Sudah semua? Kita baca 2-3. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Itu yang terjadi. Ketika Esther dapat peluang yang besar, maka apa? Maka Esther lebih memilih apa? Besok, ya, datanglah raja. Ya. Besok datanglah raja. Hari ini datanglah raja. Ya. Datanglah raja. Aku sedang berencana dan bahkan aku menyiapkan yang namanya perjamuan untuk raja dan Haman. Itu terjadi. Maka apa? Konsep bagi orang yang doa puasa, yang penting itu aja adalah melayani. Yang penting melayani kesukaan raja. Itu terjadi. Ketika kita berdoa berpuasa, kita nggak lagi tuntut. Kemauanku ini harus dituruti. Kemauanku ini harus dituruti. Sama seperti apa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi janganlah kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi. Itu terjadi. Ketika kita doa berpuasa, berubah cara pandang kita. Cara pandang, ya. Esther enggak lagi yang namanya keburu-buru, harus cepat menyelesaikan masalah. Dia enggak lagi harus tuntut, Tuhan, aku mau ini Tuhan, aku mau cepat selesai Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu, memaksakan Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Memang sudah berdoa, tetapi dia tuntut kehendaknya yang jadi. Tetapi ketika kita berdoa berpuasa, apa yang terjadi? Maka kita akan dirubah. Ya. Potensi kita, daya juang kita berubah. Dulu daya juangku mementingkan diri sendiri. Tuhan, aku mau seperti ini, aku mau seperti ini, aku mau seperti ini. Tetapi ketika kita doa puasa, daya juang kita berbeda. Aku mau lebih dulu menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan diriku sendiri. Itu yang disukai oleh Tuhan. Kalau selalu ngotot, mauku. Gak suka itu bapak-bapak ibu, pemuda remaja, gak suka. Mauku. Kapan maunya Tuhan? Itu yang terjadi. Esther beranggapan apa? Esther beranggapan bahwa hubungan dengan raja lebih penting daripada harta. Ketika kita doa berpuasa, maka kita menganggap hubungan kita dengan Tuhan lebih penting daripada duit. Itu terjadi. Yang penting hubungan aku dengan raja dapat kembali lagi harmonis. Gak hanya 30 hari sekali, gak hanya ketika aku dipanggil. Aku mau ketika aku berdoa berpuasa, setiap hari aku bisa berjumpa dengan rajaku.
Itu terjadi. Setiap hari aku mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bedanya ketika doa puasa. Kalau nggak doa puasa, maka banyak halangan. Banyak halangan sulit, banyak halangan. Akhirnya nggak terjadi. Makanya harus ada yang mengalami kematian. Bukan harus kita mati bunuh diri, enggak. Berpuasa. Jangan tiba-tiba langsung berpuasa, aku nak tiru Tuhan Yesus lah supaya cepat jadinya 40 hari 40 malam. Ya, akhirnya terjadi perubahan benar-benar masuk dalam kubur namanya. Itu dia dilatih pelan-pelan puasa, pelan-pelan. Itu terjadi belajar. Ya. Itu yang Tuhan mau sehingga terjadi perubahan. Ya. Potensinya meningkat, ya, memiliki daya juang yang tinggi. Ya. Aku tidak lagi terpengaruh kepada harta yang banyak. Aku hanya suka kepada raja. Kalau aku suka, apa tandanya? Aku mau melayani raja. Bedanya. Orangnya doa puasa, gaya hidupnya berbeda. Gaya hidupnya menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terjadi. Kalau tidak ada yang dimatikan, maka ya, yang lebih kita suka menyenangkan diri kita sendiri. Ya. Karena diri kita banyak maunya. Kita nggak peduli maunya Tuhan itu seperti apa. Yang penting mauku, titik. Nggak pakai koma. Itu terjadi. Ketika kita doa puasa berubah. Ya. Ya. Ketika dia doa puasa, maka apa? Dia dikasih tahu caranya oleh Tuhan. Dia dikasih tahu, jangan dulu. Melayani dulu raja. Panggil dulu Haman. Itu terjadi. Ketika itu sudah selesai, maka apa? Maka ya, satu Tuhan menggerakkan apa? Menggerakkan raja ya, untuk lebih mementingkan hubungan daripada harta. Itu terjadi. Ya. Kedua, ketika itu terjadi pada waktu malam, raja gelisah mau cari catatan-catatan masa lalunya. Ternyata Mordekai itu pernah berjasa menolong orang yang pernah sakit hati, kepada raja, dan dua orang ini berikhtiar mau membunuh raja. Mordekai mendengar niat jahat itu, akhirnya dilaporkan, diberitahukan sama Esther, akhirnya dibunuhlah kedua orang ini. Setelah digagalkan, Mordekai itu nggak dapat apa-apa. Rasa terima kasih pada raja itu raja nggak dapat dia. Kayak nggak dapat imbalan, nggak ada jasanya. Itu terjadi. Seakan-akan itu yang terjadi. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, ya, dan kepada orang yang penting, seakan-akan kok nggak ada ya, Pak Ibunya ya. Rasa terima kasih aja nggak ada. Itu terjadi. Ingatlah, suatu saat Tuhan pakai dengan kebaikan yang kita lakukan, Tuhan pakai itu untuk mempromosikan kita. Itu tadi ada waktunya Tuhan. Makanya itu ya, orang yang percaya akan selalu menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu terjadi. Maka gelisahlah, maka ditemukanlah catatan bahwa Mordekai pernah menjadi orang yang paling berjasa. Hanya apa? Akhirnya raja konsultasilah dengan Haman. Ada orang telah berjasa kepadaku, tapi aku bingung. Kira-kira apa yang akan aku kasih kepada dia? Haman berpikir, siapa lagi kalau bukan aku? Siapa lagi ya kalau bukan aku? Ya. Maka Haman terus menganjurkan, menyarankan yang terbaik karena dia pikir itu untuk dirinya. Padahal apa? Kenyataannya semua anjuran, ya, pendapat dari Haman semuanya disetujui oleh raja. Tetapi untuk siapa? Untuk Mordekai. Diarak-araklah, pakai pakaian raja, pakai kereta raja untuk diarak-arak keliling kota. Akhirnya siapa yang membawa Mordekai? Itu Haman. Akhirnya Haman dipermalukan. Padahal Haman sebelumnya apa? Mau membunuhnya dengan cara disulapkan. Yang tinggi sekali 50 hasta,
ujungnya dilancipkan, disulangkan berarti ditancapkan. Yang ditancapkan sampai dari bawah sampai ke atas ini ditancap. Itu namanya disulangkan. Sangat dipermalukan, sangat dipermalukan. Masih enak disalib, disulangkan. Itu yang terjadi. Kalau sakitnya lama disalib, kalau disulangkan langsung selesai deh. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu terjadi, makin direndahkan Haman ini. Ketika dia makin direndahkan, pulang dia cerita sama istrinya, sudah, nggak ada lagi kamu apa-apa dengan Mordekai. Akhirnya dijemputlah oleh pegawai untuk datang ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Ya. Ketika Esther mulai ketemu sama raja dan Haman, apa yang terjadi? Kita akan membaca pasal 7 ayat 1 dan 2. Saya saja yang membaca pasal 7 ayat 1 dan 2. Datanglah raja kepada Haman untuk dijamu oleh Esther, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther, niscaya akan kukabulkan, dan apakah keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Nah, yang ini ditawari kembali. Kenapa ditawari kembali? Supaya kita tahu apa potensi, apa yang namanya daya juang. Ketika Esther mengalami kehidupan yang baru dan mengalami kebangkitan secara rohani. Terus ayat ketiga, maka jawab Esther sang ratu, iya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja. Nah ini dia nggak menuntut, raja aku mau seperti ini. Raja, jikalau dipandang raja baik, tolong lakukanlah. Kadang kita kan sebagai orang tua lebih menonjol permintaan kita kan, memaksa, betul kan? Maksa Tuhan, aku mau seperti ini. Doa itu kadang memaksa terus. Harus terjadi sesuai dengan apa yang aku inginkan. Itu yang terjadi. Terus apa? Karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Ya. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Itu yang terjadi. Yang dituntut oleh Ratu Esther itu tak muluk-muluk. Ya. Kalau aku dihukum, tak jadi ratu, tak apa-apa. Kami tetap diperbudak dengan cara yang keras, tidak apa-apa. Yang penting jangan dibunuh. Itu terjadi. Permintaan Esther itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ketika dia berdoa berpuasa, itu terjadi. Tidak muluk-muluk, berubah. Caranya berubah. Jikalau menurut pemandangan raja baik, aku gak minta yang banyak-banyak. Aku minta yang penting aku hidup, mau jadi budak, gak apa-apa. Saya tahu ada rencana Tuhan, ada waktunya Tuhan, pasti membebaskan. Yang penting tahap demi tahap. Itu yang terjadi. Maka ayat 5, maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Esther sang raja, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengadu niat akan berbuat demikian. Itu terjadi. Maka marah, siapa yang merencanakan kejadian ini? Ternyata ditunjuk, dia ini Haman yang merencanakan. Maka marahlah raja. Ketika dia marah, dia cepat keluar.
Karena kemarahan itu biasa akan lebih banyak negatifnya yang keluar. Makanya dia cari suasana yang adem. Dia lihat keluar, lihat taman, ya. Supaya keputusan yang diambil jangan salah. Berarti apa? Haman masih diberi kesempatan untuk apa? Bertobat. Masih diberi kesempatan. Namun apa? Namun ketika Haman hidupnya kalah, kenapa? Haman itu gak perlu namanya doa. Maka dia mendekati Ester, yang mendekati, ya. Dan ketika dia mendekati, maka datanglah raja dari luar. Lihat, wow, kurang ajarnya nih manusia satu ini. Sudah aku kasih hati, minta jantung punya orang ini. Akhirnya diganti. Tiang sulam itu untuk mereka, jadi untuk Haman. Dalam seketika itu berubah. Itu terjadi. Berubah. Orang yang dibenci jadi orang yang ditinggikan. Semuanya pakai cara Tuhan. Enggak pakai cara kita. Kalau kita berdoa pengennya cara kita, rencana kita, program kita. Dengan berdoa, apa yang terjadi? Kita minta program, kita minta rencananya Tuhan. Untuk apa? Kita bisa taat kepada Dia. Itu doa, puasa. Itu membantu kita untuk apa? Kita hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan doa puasa kita diajari Tuhan untuk kita selalu taat apa maunya Tuhan. Untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan yang bisa. Enggak bisa kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Enggak bisa kita taat kalau tidak dengan doa puasa. Makanya penting itu doa puasa, itu penting sekali. Itu terjadi. Supaya benar-benar terjadi perubahan demi perubahan, ya. Makanya 2 minggu lalu saya bilang perubahan itu dimulai dari dulu yang sederhana, ya. Sederhana, percaya Alkitab ini adalah Allah, ya. Mulai percaya, ya, bahwa ibadah itu adalah menguntungkan. Mulai percaya puasa itu penting bagiku untuk mengalami perubahan demi perubahan yang terjadi. Meningkat, akhirnya apa? Meningkat, ya, jadi orang yang jahat, mulai bertobat, mulai jadi orang yang baik. Ketika selesai jadi orang baik, maka meningkat jadi orang yang menyenangkan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan itu ya harus terjadi. Harus doa puasa, itu menjadi menyenangkan Tuhan. Ya, ketika kita selesai jadi orang yang menyenangkan Tuhan, meningkat lagi jadi orang yang sempurna. Belajar tahap demi tahap. Itu terjadi. Jangan kita sepelekan. Sama seperti siapa? Sepele Ratu Ester, Ratu Narwasti. Dia sepele. Ketika Ratu Ester sudah dijadikan jadi orang biasa, ya, karena cantik, ya, karena ya kelakuannya baik, akhirnya dia diangkat jadi raja, jadi ratu. Ratu itu artinya berarti punya posisi di samping raja, berarti sangat dekat, ya. Tetapi ketika waktu, nggak tahu waktu berapa lama, akhirnya apa? Wasti berpikir, waktu untuk bersama dengan raja itu, nanti dulu lah. Yang penting aku sedang punya rencana, aku sedang punya program, aku ini sedang mengumpul, para wanita ini berkumpul. Ketika raja mengutus utusannya suruh menjemput, Ester nggak mau. Ester tidak mau, itu terjadi. Berbahaya. Tuhan tidak suka hubungan itu terpisah. Tuhan tidak suka hubungan itu terpisah. Ingat, kamu dulu siapa? Dan pasti kamu dulu orang biasa. Sekarang kau dekat itu karena kasih karunia raja. Kau dipanggil nggak mau, sudah aku ganti yang baru. Seperti juga orang Israel. Kenapa orang Israel dibebaskan dari tanah Kanaan? Kenapa dibebaskan dari Mesir? Kenapa? Karena mereka sepele hari Sabat. Hari Sabat adalah beribadah untuk bertemu dengan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka dijajah, diperbudak. Itu terjadi. Sekarang kita dapat kasih karunia yang melebihi zaman perjanjian lama. Apa itu? Kita diberikan Roh Kudus. Melalui Yesus mati di atas kayu salib, hubungan kita dengan Allah yang dulu terputus diperdamaikan. Berarti apa? Ya, kita punya waktu sebanyak-banyaknya untuk kita berjumpa dengan Tuhan.
Caranya apa? Setiap hari, nggak seminggu sekali. Kalau kita tidak mau lakukan itu, maka kasih karunia itu tidak lagi berlaku dalam hidup kita. Tuhan itu tegas sekali, ya. Ratu aja bisa dibuang, apalagi kita. Kalau kita sepele tidak mau berubah. Tidak mau berubah, kenapa? Karena kasih karunia. Ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, terjadi perubahan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita semakin jahat. Semakin jahat. Dan orang jahat, apa kata Tuhan? Aku tidak kenalmu. Kamu cuma seminggu sekali datang sama aku berjumpa dengan aku tidak kenal kamu. Aku hanya kenal orang-orang yang menyenangkan hatiku. Itu terjadi. Itulah begitu. Kita dapat kasih karunia untuk apa? Untuk kita tidak menyia-nyiakan yang namanya kasih karunia. Ya, di dalam Tuhan. Belajar. Itu yang terjadi. Karena hari-hari ini sudah semakin singkat. Waktu sudah semakin singkat. Tidak ada lagi waktu yang lama bagi kita. Mari kita jangan sia-siakan apapun. Ayat terakhir saya akan baca Yesaya 58 ayat 8. Di situ dikatakan, ya, ketika kita berpuasa, kebenaran menjadi barisan depanku dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangku. Itu yang terjadi, ya. Maka kita hidup di dalam kebenaran. Fokus kita kepada kebenaran. Di belakang kita, ya, ada yang namanya kemuliaan yang menyinari hidup kita. Sehingga orang melihat kita ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Sehingga orang melihat bukan lagi diri kita. Orang lain melihat Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita. Mari, ya, kita lakukan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena, ya, dengan kita berdoa puasa, ya, banyak belenggu, ya, yang dilepaskan oleh Tuhan. Banyak yang sedang mengalami kematian rohani, mengalami namanya kehidupan yang baru, mengalami kebangkitan yang baru. Itulah yang direncanakan oleh Tuhan. Kenapa? Kita bukan hanya sekedar berdoa, tetapi kita juga berpuasa. Puji Tuhan, demikianlah, ya, kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa
ketika ada keyakinan, ketika ada kepercayaan, ketika kami percaya bahwa Allah hadir di sini, Allah ada di hidup kami, maka disitulah kami berdoa setiap hari Tuhan. Ketika kami yakin dan percaya Alkitab adalah Allah sendiri, maka kami akan membaca Alkitab setiap hari Tuhan. Maka kegerakan yang lebih besar terjadi Tuhan. Maka pembaharuan yang lebih besar terjadi lagi di GPDI Batu Raja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari hal yang sederhana melahirkan perkara yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kehidupan yang baru datang, ketika kebangkitan yang baru datang, maka banyak kegerakan besar terjadi di kota Batu Raja ini Tuhan. Kami akan pandang jiwa-jiwa Tuhan, bahwa kami tidak lagi memandang diri kami, tetapi memandang jiwa-jiwa dan memandang apa yang Kau suka Tuhan. Itu terjadi di GPDI Batu Raja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami belajar dari hal yang sangat sederhana Tuhan. Kami belajar memperbaiki diri kami. Kami belajar ampuni kesalahan kami. Kami minta ampun Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami belajar menyepelekan hal yang sederhana itu Tuhan. Tetapi kami akan percaya Tuhan, oleh melalui apapun yang sudah dilakukan, melalui GPDI Batu Raja, melalui doa puasa yang sudah dilakukan, kami rindu Tuhan. Haleluya Tuhan, ada kebangkitan, haleluya. Ada orang-orang yang lahir baru, ada orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan percaya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi bagian hamba-Mu. Haleluya, hamba-Mu percayakan dialah bagian Roh Kudus yang terbaik, yang terus selalu mengajarkan, mengubahkan, haleluya Tuhan, kepada setiap Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak yang sudah mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami mau belajar menjadi orang yang berguna untuk mempersembahkan persembahan, haleluya Tuhan, walaupun ini benda mati Tuhan, tetapi kami menjadi orang yang berguna. Kami belajar karena kami mau belajar, haleluya Tuhan, menjadi orang yang dapat mengelola harta milik kerajaan Allah. Kami sudah diberkati, maka kami haleluya wajib juga untuk mengembalikannya, haleluya, kepada Tuhan Yesus sudah memberkati, sehingga kami juga menjadi orang yang memberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami balaskan doa ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya, dan selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan. Dan juga tadi tugas sidang bilang ini kotak pembangunan yang di depan sudah mulai hari ini untuk persiapan Natal kita nanti.